Ini teori konspirasi ya buat kalian yang tahu sejarahnya Israel sama Iran dulu. Yang nggak tahu skip aja lah daripada kalian rusuh. Jadi kalian pernah mikir nggak kalau perang yang kita lihat sekarang di berita itu antara Israel dan Iran ya, itu sebenarnya adalah perang antara rezim lawan peradaban. Jadi di satu sisi kita ngelihat rezim Teheran itu yang terus-menerus menindas rakyatnya sendiri. Nah di sisi lain kita ngelihat Israel yang secara mengejutkan itu mulai mengirim sinyal bantuan kepada rakyat Iran. Kenapa Israel mau repot-repot ngebantu musuh mereka? Jawabannya bukan sekedar politik, tapi ini tuh strategi killing two birds one arrow yang berakar dari ribuan tahun yang lalu. Aku jelasin ya, sisi gelap sama terangnya. Jadi, banyak orang lupa kalau hubungan Israel sama Persia itu nggak dimulai dengan kebencian, tapi dengan utang budi yang nggak ternilai harganya. Jadi 2500 tahun yang lalu, bangsa Israel tuh hancur di bawah perbudakan Babilonia. Siapa yang nyelamatin mereka? Raja Kores yang agung, dari kekaisaran Persia, yaitu Cyrus the Great. Nah, lewat maklumat si Kores, dia nggak cuma ngebebasin orang Yahudi, tapi dia juga ngebiayain pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem loh. Nah, di mata sejarah Ibrani, Kores itu bukan sekedar raja asing. Dia adalah Mesias yang diutus sama Tuhan. Nah, Persia kuno sama Israel kuno itu sekutu abadi yang saling menopang selama berabad-abad. Terus apa yang kejadian sekarang? Rezim Iran yang berkuasa sekarang itu bukan cerminan dari kemuliaan Persia masa lalu. Nah, mereka ini anomali sejarah yang justru menindas darah Persia yang asli. Rezim ini juga yang menjadi napas bagi kelompok-kelompok seperti Hamas. Tanpa aliran dana dan senjata dari Teheran, gerakan perlawanan di Gaza itu akan lumpuh dalam hitungan hari. Jadi ini spekulatif ya, tapi spekulasinya gini. Dengan Israel tuh ngebantu Iran ngegulingin rezimnya sendiri, Israel tuh sedang ngelakuin manuver yang paling cerdas lah. Pertama, kalau rezim ini runtuh, Israel itu secara moral membayar hutang budi kuno kepada bangsa Persia dengan cara mengembalikan tanah itu kembali kepada rakyat aslinya. Bener nggak? Nah, sebuah persahabatan ribuan tahun yang sempat terputus itu akan tersambung kembali. Nah, yang kedua, ini adalah masalah keamanan secara otomatis. Kalau Teheran jatuh, jalur logistik Hamas itu terputus. Terputus total. Tanpa ada dana dari Iran, Hamas tuh nggak punya kekuatan lagi. Jadi ini tuh kemenangan telak tanpa harus ngirimin satupun pasukan masuk ke wilayah musuh. Gila kan? Keren loh. Nah, dunia mungkin lihat ini tuh sebagai konflik militer biasa. Tapi buat mereka yang tahu sejarah, ini upaya pemulihan tatanan kuno zaman dulu. Kalau rakyat Iran berhasil merebut kembali negaranya dengan bantuan yang nggak terlihat dari Israel, maka peta kekuatan Timur Tengah akan berubah selamanya. Musuh bersama lenyap, ya, pendana teroris bangkrut, dan sejarah bakal mencatat kalau persahabatan yang dimulai dari Raja Kores akhirnya diselesaikan oleh keturunannya di masa depan. Jadi kemenangan ini bukan cuma punya Israel, tapi juga kemenangan mutlak bagi martabat rakyat Iran yang sudah terlalu lama dibungkam. Nah, buat kalian gimana? Masuk akal nggak ini? Masuk akal nggak?